Gerbong Hantu nomor 13. Perjalanan malam yang tidak pernah sampai. Awal penyelidikan Gerbong Hantu. Ardi bekerja sebagai jurnalis lepas. Kamu bisa menyebutnya pemburu cerita lapangan. Ia fokus pada laporan perjalanan dan sejarah transportasi. Ia sering menulis tentang jalur kereta tua yang jarang dibahas media. Suatu malam, Ardi menerima pesan singkat. Pesan itu datang dari nomor tidak dikenal. Isinya pendek dan langsung. Ada gerbong kereta yang tidak tercatat. Gerbong itu hanya muncul malam hari. Lokasinya di jalur selatan Jawa. Ardi tidak langsung percaya. Ia terbiasa menerima tip aneh. Namun pesan berikutnya membuatnya berhenti. Pengirim menyebut nomor gerbong. Nomor 13. Ia juga menyebut satu lokasi spesifik. Stasiun Karangjati Lama. Stasiun Karangjati Lama sudah tidak aktif. Data resmi PT KAI menyebut stasiun ini berhenti operasi sejak awal tahun 2000-an. Ardi mengecek arsip. Ia membuka peta jalur lama. Ia membuka laporan kecelakaan kereta. Nama stasiun itu memang jarang muncul. Ardi memutuskan berangkat. Kamu bisa meniru caranya jika ingin melakukan liputan lapangan. Ia menyiapkan langkah sederhana. Ia mencatat jadwal kereta malam. Ia menghubungi kenalan petugas stasiun aktif terdekat. Ia membawa alat rekam suara. Ia membawa kamera kecil tanpa lampu tambahan. Ia mencatat rute evakuasi. Ardi tiba di stasiun Karangjati Lama menjelang tengah malam. Bangunan stasiun tampak gelap. Lampu peron mati. Papan nama stasiun masih ada. Catnya mengelupas. Rel di depan stasiun masih aktif. Kereta barang masih melintas. Ia bertemu dengan seorang penjaga rel. Namanya Pak Wanto. Usianya sekitar 50 tahun. Pak Wanto bekerja malam. Ia bertugas memeriksa rel setiap 2 jam. Ardi langsung bertanya. Ia tidak berputar-putar. Ia menyebut gerbong nomor 13. Pak Wanto terdiam. Wajahnya berubah. Ia meminta Ardi mematikan alat rekam. Pak Wanto berbicara pelan. Ia mengatakan beberapa masinis pernah melapor. Mereka melihat satu gerbong tua di rangkaian kereta malam. Gerbong itu tidak tercantum di daftar resmi. Gerbong itu muncul setelah stasiun ini dilewati. Pak Wanto memberi contoh nyata. Tahun 2017. Seorang masinis kereta penumpang jurusan barat melapor ke pusat kendali. Ia merasa jumlah gerbong bertambah 1. Saat dicek di stasiun akhir, jumlah kembali normal. Ardi mencatat semuanya. Ia tidak menyimpulkan apapun. Ia fokus pada data lapangan. Ia bertanya lagi. Apakah ada saksi lain? Pak Wanto menyebut nama lain. Rini. Petugas sinyal. Rini bekerja di stasiun aktif yang berjarak sekitar 10 km dari Karangjati Lama. Ia pernah melihat gerbong kosong berhenti sebentar. Pintu gerbong terbuka sendiri. Ardi mengunjungi lokasi rel dekat bekas peron. Ia melihat bekas tanda cat di bantalan rel. Angka 13 masih terlihat samar. Ia memotret dari jarak dekat. Cat itu bukan cat lama. Warnanya masih kuat. Fakta ini penting. Kamu bisa menarik pelajaran praktis. Jika menemukan tanda fisik yang masih baru di lokasi lama, berarti aktivitas masih terjadi. Ardi menutup malam itu dengan satu kesimpulan kerja. Gerbong nomor 13 bukan sekadar cerita lisan. Ada pola. Ada saksi. Ada jejak fisik. Ia mengirim pesan balasan ke nomor misterius. Pesannya singkat. Ia minta pertemuan. Ia ingin bukti tambahan. Pesan itu hanya dibalas satu kalimat. Datang dengan kereta malam terakhir. Kesaksian masinis dan petugas sinyal. Ardi meninggalkan stasiun Karangjati Lama sebelum subuh. Ia langsung menuju stasiun aktif terdekat. Stasiun itu bernama Stasiun Mulyorejo. Di tempat inilah Rini bekerja sebagai petugas sinyal malam. Ardi datang tanpa banyak bicara. Ia menunjukkan identitasnya.
Ia menyebut nama Pak Wanto. Rini langsung paham maksud kedatangan itu. Ia tidak terlihat terkejut. Ia justru tampak lelah. Rini sudah bekerja 8 tahun. Tugasnya mengatur sinyal masuk dan keluar kereta. Semua pergerakan kereta tercatat digital. Jumlah gerbong selalu sesuai data pusat. Ardi bertanya langsung. Ia menanyakan satu hal. Apakah Rini pernah melihat gerbong yang tidak tercatat? Rini mengangguk. Ia menyebut waktu spesifik. Bulan Juli 2019. Kereta penumpang melintas pukul 1.12. Sistem menunjukkan 8 gerbong. Namun dari ruang sinyal, ia melihat 9. Rini tidak mengandalkan ingatan. Ia punya catatan log manual. Ia menunjukkan buku itu pada Ardi. Di halaman tanggal yang sama, ada coretan kecil. Tambahan 1 gerbong. Tanda tanya. Rini menjelaskan dengan kalimat pendek. Gerbong tambahan itu berbeda. Warnanya kusam. Tidak ada logo perusahaan. Jendelanya tertutup rapat. Lampu dalam gerbong mati. Ardi meminta detail lain. Rini menyebut pintu gerbong. Pintu itu terbuka perlahan saat kereta melambat. Tidak ada penumpang turun. Tidak ada petugas naik. Rini tidak melapor saat itu. Ia tahu prosedur. Namun ia juga tahu risikonya. Beberapa laporan serupa sebelumnya hanya berakhir tanpa tindak lanjut. Ardi mencatat satu hal penting. Kejadian selalu terjadi pada jam tertentu. Antara pukul 1 hingga 2 pagi. Lokasi selalu dekat jalur lama. Dari stasiun Mulyorejo, Ardi melanjutkan perjalanan ke depo kereta. Di sana ia bertemu dengan Damar. Seorang masinis senior. Damar sudah mengemudi kereta lebih dari 20 tahun. Damar awalnya menolak bicara. Ardi tidak memaksa. Ia hanya menyebut satu kalimat. Gerbong nomor 13. Damar berhenti berjalan. Ia menarik napas. Ia mengajak Ardi duduk di ruang istirahat. Ia meminta ponsel disimpan. Damar bercerita berdasarkan pengalaman pribadi. Tahun 2017. Ia mengemudikan kereta malam jurusan barat. Data menunjukkan 7 gerbong. Saat melewati Karangjati Lama, ia mendengar suara tambahan di sambungan rel. Damar melakukan pengecekan cepat. Tekanan rem normal. Getaran tidak biasa. Ia tidak menghentikan kereta. Ia melapor ke pusat kendali. Pusat kendali meminta pengecekan di stasiun akhir. Saat kereta berhenti, jumlah gerbong kembali 7. Tidak ada bekas sambungan baru. Damar menyebut detail teknis. Kamu bisa memahami ini secara praktis. Menambah 1 gerbong tanpa sistem kopling akan langsung terdeteksi. Namun sistem tidak mencatat apapun. Damar juga menyebut data kecelakaan lama. Tahun 1984. Ada kecelakaan di jalur selatan. 1 gerbong penumpang terlepas. Gerbong itu jatuh ke lembah. Proses evakuasi tidak pernah menemukan rangkanya. Ardi mengecek data ini. Arsip koran lama memang mencatat kecelakaan itu. Namun nomor gerbong tidak pernah disebut. Hanya disebut sebagai gerbong tambahan. Ardi menghubungkan semua informasi. Waktu kejadian. Lokasi yang sama. Pola kemunculan. Semua mengarah ke satu jalur. Ia menyusun langkah berikutnya. Jika kamu ingin menyelidiki kasus serupa, ini pola yang bisa diterapkan. Cocokkan kesaksian dengan log waktu. Bandingkan catatan manual dan sistem digital. Cari anomali yang berulang. Fokus pada lokasi tetap. Sebelum pergi, Damar memberi peringatan singkat. Ia tidak menggunakan kata berlebihan. Jangan pindah gerbong saat kereta melintas Karangjati Lama. Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Ia sudah membuat keputusan. Ia akan naik kereta malam terakhir. Ia akan mencari gerbong nomor 13 dari dalam rangkaian. Perjalanan kereta malam terakhir. Ardi membeli tiket kereta malam terakhir.
Ia memilih kursi paling belakang. Keputusan ini sengaja. Ia ingin memudahkan pengamatan jumlah gerbong. Ia juga ingin bergerak tanpa menarik perhatian. Kereta berangkat pukul 23.40. Stasiun awal ramai. Namun suasana berubah setelah 1 jam perjalanan. Penumpang mulai tertidur. Lampu gerbong diredupkan. Ardi menghitung gerbong sejak awal. Ada 8. Nomor gerbong sesuai tiket dan papan di peron. Tidak ada kejanggalan. Ia mencatat waktu di ponsel. Pukul 00.58. Kereta melaju stabil. Jalur mulai sepi. Sinyal kecil terlihat di kejauhan. Ini jalur lama yang sudah jarang dilewati kereta penumpang. Ardi berdiri. Ia bergerak ke pintu penghubung antar gerbong. Ia memeriksa sambungan. Semua tampak normal. Tidak ada suara aneh. Pukul 1.07. Kereta melambat. Ardi melihat keluar jendela. Ia mengenali bangunan gelap di sisi rel. Atapnya rendah. Papan nama hampir tidak terbaca. Ini stasiun Karangjati lama. Lampu di dalam gerbong berkedip 1 kali. Tidak lama. Penumpang lain tidak bereaksi. Ardi tetap berdiri. Ia merasakan perubahan getaran di lantai. Suara besi terdengar dari arah belakang. Suaranya pendek, seperti sambungan logam yang saling menempel. Ardi langsung menghitung ulang. Dari posisinya, ia melihat ada 1 pintu tambahan di ujung rangkaian. Pintu itu tidak ada sebelumnya. Ardi mendekat. Pintu itu berbeda. Catnya kusam. Tidak ada nomor resmi. Kaca pintunya buram. Lampu di dalamnya mati. Kereta kembali melaju normal. Pintu itu tetap ada. Ardi berhenti sejenak. Ia mengingat ucapan Damar. Jangan pindah gerbong di area ini. Namun Ardi juga mengingat tujuan liputannya. Ia membuka alat rekam suara. Ia mencatat waktu. Pukul 1.11. Ardi membuka pintu penghubung. Pintu berderit pelan. Bau besi dan debu langsung terasa. Suasana di dalam gerbong berbeda. Suhu lebih dingin. Tidak ada kursi modern. Susunan bangku kayu berjajar. Beberapa patah. Ia melangkah masuk. Lantainya bergetar halus. Kereta tetap berjalan. Tidak ada suara penumpang. Tidak ada cahaya. Ardi menyalakan lampu kecil dari ponsel. Cahaya itu menyapu dinding. Ia melihat angka pudar di sisi gerbong. Angka 13. Ia memotret. Ia memastikan fokus. Ia mengambil 3 gambar. Ia merekam suara. Tidak ada sinyal seluler. Ardi bergerak perlahan. Ia tidak menyentuh apapun. Ia melihat coretan di dinding. Ada nama. Ada tanggal. Sebagian tertutup karat. Ia menemukan 1 tulisan jelas. 1984. Ardi berhenti. Ia mendengar suara lain. Bukan dari rel. Suara itu datang dari ujung gerbong. Seperti langkah kaki. Namun tidak berat. Ardi menoleh. Tidak ada siapapun. Ia mendengar napas. Pendek. Teratur. Ia mundur 1 langkah. Lampu ponsel berkedip. Lalu mati. Dalam gelap, kereta tetap melaju. Ardi meraba dinding. Ia mencari pintu kembali. Tangannya menyentuh besi dingin. Ada bekas ukiran. Bukan goresan acak. Ini seperti daftar nama. Ardi tidak membaca semuanya. Ia hanya mengingat 1 hal. Jumlah nama lebih dari 10. Lampu ponsel menyala kembali. Gerbong terasa lebih sempit. Ardi melihat ujung gerbong. Tidak ada pintu. Pintu yang ia lewati menghilang. Ardi menarik napas. Ia fokus. Ia berdiri diam. Ia tidak berteriak. Ia tidak berlari. Tiba-tiba getaran berubah. Kereta melambat. Cahaya dari luar masuk melalui celah jendela. Ardi melihat peron lain. Ini bukan stasiun resmi.
Gerbong bergetar kuat, lalu berhenti. Dalam 1 detik, pintu muncul kembali di belakangnya. Ardi tidak menunggu. Ia membuka pintu. Ia masuk ke gerbong penumpang terakhir. Lampu normal. Suara roda kembali biasa. Penumpang tetap tidur. Ardi duduk. Tangannya gemetar. Ia memeriksa ponsel. Foto terakhir rusak. Rekaman suara terpotong. Namun satu hal tersisa. Di telapak tangannya, ada noda cat putih. Bentuknya menyerupai angka. Angka 13. Gerbong terlarang dan dampak langsung. Ardi tidak langsung bergerak setelah kembali ke kursinya. Ia duduk tegak. Ia mengatur napas. Ia melihat sekeliling. Semua penumpang tetap tidur. Tidak ada yang menyadari apapun. Ia memeriksa jam. Pukul 1.24. Kereta melaju normal. Kecepatan stabil. Suara roda kembali konsisten. Ardi melihat telapak tangannya lagi. Noda cat putih masih ada. Ia mengusap dengan tisu basah. Cat itu tidak hilang. Teksturnya kasar. Seperti cat industri lama. Ia menyimpan tisu itu ke dalam plastik kecil. Ini langkah praktis. Simpan bukti fisik segera. Jangan menunggu. Ardi berdiri perlahan. Ia berjalan ke pintu penghubung. Ia ingin memastikan satu hal. Ia ingin melihat ujung rangkaian. Ia membuka pintu terakhir. Tidak ada gerbong tambahan. Rangkaian berakhir normal. Lampu merah penanda terlihat jelas. Gerbong nomor 13 menghilang. Ardi kembali duduk. Ia mencatat semua waktu kejadian. Ia menulis singkat. Jam. Lokasi. Reaksi tubuh. Perubahan lingkungan. Pukul 1.41. Kereta kembali melambat. Ardi tidak bergerak kali ini. Ia hanya mengamati dari jendela. Ia melihat kembali area stasiun Karangjati lama. Bangunan itu kini terlihat lebih jelas. Lampu kecil menyala di peron. Lampu itu tidak ada sebelumnya. Di peron, Ardi melihat bayangan orang. Jumlahnya lebih dari 1. Mereka berdiri berjajar. Tidak bergerak. Tidak melambai. Kereta tidak berhenti. Bayangan itu hilang saat kereta menjauh. Ardi menahan diri untuk tidak mengambil gambar. Ia fokus mengamati. Ia ingat satu hal. Bukti visual sering rusak di area ini. Pukul 25. Kereta kembali normal. Ardi merasa pusing ringan. Ia minum air. Ia mencatat kondisi tubuhnya. Saat itu, seorang kondektur mendekat. Kondektur memeriksa tiket. Ia berhenti lebih lama di kursi Ardi. Kondektur melihat tangan Ardi. Ia melihat noda cat. Wajahnya berubah. Ia tidak bertanya apapun. Ia hanya berkata pendek. Kamu dari belakang ya? Ardi mengangguk. Kondektur melanjutkan langkah. Namun sebelum pergi, ia berbalik. Jangan duduk di ujung setelah Karangjati. Ardi mencatat ini. Artinya petugas juga mengenali tanda tertentu. Saat fajar mendekat, kereta tiba di stasiun akhir. Penumpang turun. Ardi tetap duduk beberapa menit. Ia menunggu rangkaian kosong. Ia turun terakhir. Ia menghitung gerbong. 8. Tidak ada tambahan. Di peron, Ardi melihat Damar. Masinis itu berdiri di dekat lokomotif. Wajahnya tegang. Damar tidak menunggu pertanyaan. Ia langsung bicara. Kamu masuk ya? Ardi tidak menyangkal. Ia menunjukkan telapak tangannya. Damar menghela napas. Itu tanda lama. Damar menjelaskan singkat. Setiap orang yang masuk gerbong itu akan membawa sesuatu keluar. Tidak selalu terlihat. Kadang hanya rasa. Kadang bekas fisik. Ardi bertanya satu hal penting. Apakah semua orang selamat? Damar menjawab jujur. Tidak. Damar menyebut satu nama. Bima. Petugas muda. Tahun 2009.
Ia ikut naik kereta malam. Ia penasaran. Ia masuk sendirian. Setelah itu, ia turun di stasiun akhir. Tubuhnya ada. Namun ia tidak pernah berbicara lagi. Ia mengundurkan diri sebulan kemudian. Ardi menyadari satu hal. Gerbong itu tidak selalu mengambil nyawa. Kadang hanya meninggalkan beban. Ia memutuskan langkah berikutnya. Ia akan mencari arsip kecelakaan 1984 secara lengkap. Ia akan mencari daftar korban. Ia akan mencocokkan dengan nama di dinding gerbong. Kamu bisa meniru pendekatan ini. Setelah pengalaman langsung, kembali ke data. Jangan berhenti di sensasi. Ardi meninggalkan stasiun pagi itu. Noda cat di tangannya mulai memudar. Namun bentuk angka masih terlihat samar. Angka 13. Fakta akhir dan dampak permanen. Ardi tidak pulang setelah turun dari kereta. Ia langsung menuju rumah arsip daerah. Tempat itu menyimpan koran lama dan laporan kecelakaan transportasi. Ia datang pagi hari. Ia meminta akses dokumen tahun 1984. Petugas arsip menyerahkan 3 bundel. Semua berkaitan dengan kecelakaan kereta di jalur selatan. Lokasinya dekat Karangjati Lama. Waktunya malam hari. Ardi membaca satu persatu. Ia tidak mencari cerita. Ia mencari data. Jumlah gerbong. Nama korban. Waktu evakuasi. Laporan resmi menyebut 8 gerbong. Namun satu catatan kecil menarik perhatian. Ada keterangan tambahan. 1 gerbong cadangan ikut dirangkaikan karena lonjakan penumpang. Gerbong ini tidak tercantum di laporan akhir. Ardi mencocokkan dengan foto lama. Di salah satu gambar buram, ia melihat rangkaian 9 gerbong. Gerbong terakhir terlihat berbeda. Tanpa logo. Catnya lebih gelap. Ia menemukan daftar korban. 11 nama. Semua penumpang dari gerbong cadangan. Tidak ada satupun jenazah ditemukan utuh. Proses pencarian dihentikan setelah 2 minggu. Ardi teringat ukiran nama di dinding gerbong. Jumlahnya lebih dari 10. Ia menyalin semua nama. Ia kembali ke rumah. Ia membandingkan dengan foto yang tersisa di ponsel. Meski rusak, satu bagian masih terlihat. Bentuk huruf cocok. Pola ukiran sama. Ardi menyadari sesuatu yang praktis. Gerbong itu bukan muncul tiba-tiba. Ia tersisa. Ia terlepas dari waktu. Ia terus mengikuti jalur lama. Ia menghubungi Rini dan Pak Wanto. Ia menyampaikan temuannya. Mereka tidak terkejut. Mereka hanya memastikan satu hal. Ardi tidak masuk lagi. Sejak kejadian itu, hidup Ardi berubah. Ia masih bekerja. Ia masih menulis. Namun setiap mendengar suara roda kereta malam, kepalanya terasa berat. Ia mencoba naik kereta siang. Tidak ada masalah. Namun setiap pukul 1 malam, tangannya terasa dingin. Bekas angka di telapak tangannya kadang muncul samar. Lalu hilang. Ardi menulis laporannya. Ia tidak menyebut hantu. Ia tidak memakai istilah gaib. Ia hanya menyajikan data. Kesaksian. Arsip. Pola waktu. Redaksi menolak memuat versi lengkap. Mereka hanya mengambil bagian sejarah kecelakaan. Bagian gerbong nomor 13 dihapus. Ardi menyimpan naskah aslinya. Ia tahu risikonya. Namun ia juga tahu satu hal. Informasi ini harus ada. Beberapa bulan kemudian, Ardi menerima pesan baru. Nomor tidak dikenal. Isinya pendek. Gerbong itu masih jalan. Pesan itu disertai foto. Foto rel di dekat Karangjati Lama. Ada tanda cat putih baru. Angka 13. Ardi tidak membalas. Ia mematikan ponsel. Ia menutup laptop. Ia memilih berhenti menyelidiki. Namun cerita ini tidak berhenti di dirinya. Jika kamu naik kereta malam di jalur selatan, jika kamu duduk di gerbong terakhir, perhatikan satu hal.
Hitung jumlah gerbong sebelum dan sesudah melewati stasiun lama. Jika jumlahnya berubah, tetap di tempatmu. Jangan pindah. Jangan membuka pintu yang tidak tercatat. Gerbong nomor 13 tidak mencari perhatian. Ia hanya menunggu yang penasaran. Gerbong nomor 13 tidak pernah tercatat. Namun ia tetap bergerak. Ia mengikuti jalur lama. Ia muncul pada jam yang sama. Ia meninggalkan jejak pada orang yang masuk terlalu jauh. Ardi memilih berhenti. Namun rel tetap terbuka. Kereta tetap berjalan. Dan setiap malam, ada satu gerbong yang tidak seharusnya ada. Jika suatu saat kamu naik kereta malam, hitung gerbongnya. Ingat angka terakhir. Karena tidak semua perjalanan berakhir di stasiun tujuan.